Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Wanita hamil memang membutuhkan nutrisi lebih. Tentunya hal ini membutuhkan asupan gizi yang rutin, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk bayi yang dikandungnya. Masalahnya di bulan Ramadan, asupan gizi tentu berkurang karena puasa. Apakah dalam kondisi demikian seorang wanita hamil tetap harus menjalankan puasa atau boleh meninggalkan puasa? Secara medis, selama kondisi kesehatan wanita hamil dan janin yang dikandungnya setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan sehat, maka wanita hamil diperbolehkan untuk berpuasa dengan syarat ibu hamil tetap mampu memenuhi kebutuhan nutrisi, baik bagi dirinya maupun janin yang dikandungnya. Pemenuhan nutrisi ini harus sama dengan kondisi ketika tidak berpuasa. Yang berbeda hanya pemenuhan nutrisi ini dipindah waktunya, tentunya dilakukan pada saat sahur dan berbuka puasa, serta antara waktu berbuka puasa dan sahur. Akan tetapi tidak jarang ada ibu yang memiliki kondisi fisik yang lemah sehingga mengkhawatirkan keadaan dirinya atau keadaan buah hati jika harus terus berpuasa di bulan Ramadan. Dalam kondisi demikian, syariat Islam memberikan beberapa keringanan atau rukhsah untuk meninggalkan puasa dengan konsekuensi harus mengganti di hari lain atau membayar denda sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Misalnya dalam kondisi ibu hamil yang mengkhawatirkan keadaan dirinya dan tidak mengkhawatirkan keadaan anaknya, maka dia boleh berbuka tetapi wajib mengqadha mengganti di hari yang lain ketika telah sanggup berpuasa dan tidak harus membayar denda atau fidyah. Keadaan ini disamakan dengan orang yang sedang sakit dan mengkhawatirkan keadaan dirinya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah 184. Terkait dengan masalah ini, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini karena keduanya seperti orang sakit yang mengkhawatirkan kesehatan dirinya. Sama halnya dengan ibu hamil yang mengkhawatirkan keadaan dirinya dan buah hati bila berpuasa. Sebagaimana ibu hamil yang mengkhawatirkan keadaan dirinya saja, dia hanya wajib mengqadha saja sebanyak hari-hari puasa yang ditinggalkan ketika sang ibu telah sanggup melaksanakannya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para sahabat kami ulama mazhab Syafi'i mengatakan, ibu hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia boleh berpuasa dan mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain. Tidak ada fidyah karena statusnya seperti orang yang sakit dan semua ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Dengan demikian, apabila ibu hamil dan menyusui khawatir puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya, maka hendaklah dia berbuka dan mengqadha atau menggantinya di hari lain. Berbeda dengan ibu hamil yang sebenarnya mampu berpuasa namun mengkhawatirkan keadaan si buah hati. Kekhawatiran itu sendiri bisa timbul berdasarkan pengalaman atau berdasarkan diagnosa dokter terpercaya bahwa puasa itu bisa membahayakan kesehatan anak baik secara mental maupun fisik. Ibu hamil yang mengalami kondisi ini juga boleh meninggalkan puasa. Namun para ulama berbeda pendapat tentang bentuk penggantiannya, apakah dengan qadha mengganti di hari lain, membayar fidyah, atau kedua-duanya, yakni mengganti di hari lain dan membayar fidyah. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa sang ibu hanya berkewajiban qadha mengganti saja tanpa membayar fidyah. Hukumnya sama dengan ibu hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan anaknya dengan orang yang sedang sakit sehingga memiliki ketentuan yang sama dengan mereka, yaitu boleh meninggalkan puasa dan harus menggantikannya pada hari yang lain. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa dalam kondisi demikian, sang ibu hanya berkewajiban membayar fidyah saja tanpa qadha mengganti. Hal ini didasarkan pada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan satu orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian pula berdasarkan fakta Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya, maka beliau berkata,
berbuka dan gantinya memberi makan 1 mud gandum setiap harinya kepada 1 orang miskin. Hadis riwayat Baihaqi. Kondisi yang demikian ini juga disamakan dengan orang yang berat menjalankan puasa seperti terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah 184. Selain kedua pendapat ini, ada sebagian ulama yang mengharuskan sang ibu untuk mengqadha, mengganti dan membayar fidyah sekaligus. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang menyatakan bahwa dalam syariat tidak ada dalil yang menggugurkan qadha, mengganti bagi orang yang mampu mengerjakannya, dan dalam waktu yang sama mereka menganggap ibu hamil yang mengkhawatirkan keadaan anaknya jika berpuasa, termasuk dalam kandungan umum surah Al-Baqarah ayat 184. Pemirsa Kasana, selain rukhsah atau keringanan dalam puasa, ibu hamil juga mendapatkan keringanan saat mengerjakan sholat. Jika kehamilannya sudah besar, bisa jadi sulit ruku dan sujud karena perut sudah membesar dan agak sulit dilipat atau dibungkukkan. Dalam hal ini, ibu hamil dianggap seperti sedang sakit, sehingga bagi ibu hamil dalam kondisi demikian, jika mengerjakan sholat berlaku seperti ketentuan yang berlaku bagi orang sakit, yaitu dengan cara menjalankan segenap syarat dan rukunnya sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian." Quran surat At-Tagabun 16. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Quran surat Al-Baqarah 286. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Apabila kalian diperintahkan untuk melakukan suatu amalan, maka tunaikanlah semampu kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Aku pernah mengidap wasir, kemudian aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholat, maka beliau bersabda, 'Sholatlah dengan berdiri, apabila engkau tidak mampu maka kerjakanlah dengan duduk, dan apabila engkau tidak mampu juga maka kerjakanlah dengan berbaring miring.'" Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, apabila ibu hamil mampu sholat dalam posisi berdiri, maka harus sholat dengan berdiri. Namun apabila merasa berat untuk berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Duduk itu sendiri boleh di kursi atau di lantai, tergantung kemampuan dan yang dirasa memudahkan. Hanya saja seperti disarankan oleh kontemporer, lebih baik duduk di lantai. Karena sunnah duduk bersila ketika sholat sambil duduk, hal yang tentu saja sulit dilakukan apabila ibu hamil duduk di kursi. Akan tetapi posisi bersila ini hukumnya tidak wajib, sebaliknya seseorang boleh duduk dengan cara yang ia inginkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau tidak bisa dengan duduk," tanpa merinci tata cara duduknya. Terlepas dari itu, jadikanlah posisi sujud lebih rendah atau lebih condong dibanding ruku. Atau kalau ibu hamil mampu sholat dengan berdiri, namun sulit sujud dan ruku, maka harus sholat berdiri, sedang ketika ruku boleh dengan menyondongkan badan ke depan. Sedangkan sujudnya dilakukan dalam posisi duduk dengan menyondongkan badan, tidak perlu sampai meletakkan dahi di lantai. Hal ini ditegaskan ulama kontemporer lainnya yang mengatakan, barang siapa mampu berdiri namun berat ketika ruku dan sujud, maka kewajiban berdiri ini belum gugur. Ia tetap harus sholat dalam keadaan berdiri dan ruku dengan menyondongkan badan ke depan. Kemudian sujud dalam posisi duduk bersila dengan menyondongkan badannya ke depan. Pemirsa Kasana, buang angin merupakan salah satu dari golongan hadas kecil. Tentu seseorang yang buang angin dapat membatalkan wudhu. Buang angin kadang dapat muncul dengan atau tanpa diduga. Jika dapat diduga, seseorang dapat segera mengambil air wudhu agar kembali suci. Tetapi banyak kasus angin keluar tanpa bisa diduga, terutama ketika sedang membaca Al-Quran. Lantas bagaimana hukumnya dan apa yang seharusnya dikerjakan apabila kentut saat membaca Al-Quran? Ada perbedaan hukum antara membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil tanpa menyentuh mushaf, seperti membaca dengan hafalan, dan menyentuh mushaf Al-Quran dalam kondisi hadas kecil. Untuk membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, baik hadas kecil yang muncul sebelum membaca atau di tengah membaca, ulama sepakat hukumnya dibolehkan selama tidak menyentuh mushaf.
Dalam hal ini, An-Nawawi menuliskan dalam bukunya At-Tibyan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Jika ada yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, hukumnya tetap menurut kesepakatan kaum muslimin. Bahkan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi hadas tidak disebutkan mengamalkan yang makruh. An-Nawawi lalu melanjutkan keterangannya dengan menukil pernyataan Imam Al-Haramain. Tidak bisa disebut melakukan yang makruh. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran dalam kondisi hadas adalah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah tidur bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi SAW, yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Ketika masuk tengah atau sepertiga malam terakhir, Nabi SAW bangun. Lantas beliau duduk, mengusap aroma kantuk dari wajah beliau, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Setelah itu beliau berjalan menuju wadah air yang digantung, lalu wudhu dengan sempurna dan mengerjakan sholat tahajud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah disebutkan ketika bangun tidur, Nabi SAW dalam kondisi hadas langsung membaca Al-Quran 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan kebolehan membaca Al-Quran dalam kondisi hadas. Imam Bukhari membuat judul bab ketika mencantumkan hadis ini, bab bacaan Al-Quran ketika dalam kondisi hadas atau yang lainnya. Sementara untuk masalah menyentuh Al-Quran pada saat hadas kecil, seperti disebutkan ensiklopedia Fikih Kuwait, bahwa orang yang berhadas, hadas besar atau hadas kecil, tidak boleh menyentuh mushaf, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja. Inilah pendapat para ulama keempat mazhab. Ketentuan ini antara lain didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqi'ah 79. Juga sabda Nabi SAW, jangan menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Hadis riwayat Hakim. Sedang yang dimaksud dengan menyentuh mushaf, menurut mayoritas ulama, adalah menyentuhnya dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian tubuh yang lain. Mushaf di sini berlaku bagi orang yang berhadas besar seperti wanita yang sedang haid, nifas, dan laki-laki atau wanita yang sedang junub, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Hasan Al-Basri, Atta, dan Asy-Syaibi. Bahkan sampai-sampai Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui ada orang yang pendapatnya berbeda kecuali Daud dari mazhab Zahiri. Juga berlaku bagi orang yang berhadas kecil seperti orang yang kentut atau kencing dan belum bersuci. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih. Al-Qurtubi mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang membolehkan menyentuh mushaf tanpa berwudu. Al-Qulyubi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan Ibnu Shalah menceritakan ada pendapat aneh dalam masalah ini yang menyatakan tidak dilarang menyentuh mushaf meskipun dalam keadaan berhadas baik kecil maupun berhadas besar. Jika kita mengabaikan pendapat minoritas yang dianggap aneh oleh Ibnu Shalah ini, maka bisa kita katakan bahwa orang yang berhadas baik besar maupun kecil baru boleh menyentuh mushaf Al-Quran setelah mereka bersuci, yaitu untuk hadas besar dengan mandi wajib dan untuk hadas kecil dengan berwudu. Akan tetapi menurut sebagian ulama, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang menyentuh mushaf dengan pembatas, selama pembatas tersebut bukan bagian dari mushaf seperti sampul, tetapi benda lain seperti sarung tangan atau yang berfungsi seperti itu. Alasannya adalah karena larangan yang dimaksud adalah larangan menyentuh mushaf secara langsung, sementara pada saat menyentuhnya dengan menggunakan pembatas, maka yang disentuh adalah pembatasnya, bukan mushafnya. Demikianlah berdasarkan semua keterangan ini dapat disimpulkan bahwa jika kita membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, seperti membaca dari hafalan, lalu keluar angin ketika bacaan sedang berlangsung, maka kita hendaknya berhenti sejenak hingga proses buang angin selesai, kemudian melanjutkan bacaan lagi. Imam Az-Zarkashi menegaskan, dimakruhkan untuk terus membaca ketika kentut keluar. Sedang bila kita membaca Al-Quran dari mushaf, maka begitu ada angin keluar, hendaknya kita berhenti membaca hingga proses buang angin selesai, lalu meletakkan Al-Quran di tempat yang aman, kemudian melanjutkan bacaan tanpa menyentuh mushaf, atau menyentuh setelah menggunakan pembatas seperti sarung tangan atau yang lain, atau lebih baik lagi mengambil wudhu dulu, kemudian melanjutkan bacaan. Wallahu a'lam.
Jika orang yang berilmu tidak melaksanakan tugas mengajar dan orang yang kurang ilmu tidak mau mempelajari kadar yang harus diketahui dari ilmu agama, maka mereka berhak dijatuhi hukuman atas keteledoran mereka berdua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Muslim, dalam hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan karena hukum wajib di sini bertumpu pada sifat bersama, yaitu keislaman. Demikianlah menuntut ilmu memang sangat ditekankan dalam Islam, bahkan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang tidak melakukannya bisa dianggap telah melakukan tindak pidana dan layak dijatuhi hukuman. Perhatikanlah betapa besar keistimewaan mencari ilmu. Lebih jauh lagi seperti apa keistimewaan ilmu yang demikian dahsyat ini. Jangan kemana-mana, Kasanah akan kembali sesaat lagi. Dalam kitab Buknil Muhta, kitab fikih mazhab Syafi'i, Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini rahimahullah menukil sejumlah pernyataan salafus syalih tentang keutamaan menuntut ilmu, yang antara lain Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tuntutlah ilmu karena menuntutnya adalah kebaikan bagimu. Menuntut ilmu adalah suatu bentuk ibadah. Saling mengingatkan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ali radhiyallahu anhu juga berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta mesti kau jaga. Harta akan berkurang ketika dinafkahkan, sedangkan ilmu malah bertambah ketika diinfakkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, majelis ilmu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, siapa yang tidak mencintai ilmu tidak ada kebaikan padanya. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Tidak ada amalan setelah hal-hal yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Setelah menukil semua ini, Asy-Syarbini lalu berkata, ketahuilah bahwa keutamaan mempelajari ilmu Islam yang kami sebutkan itu berlaku bagi orang yang menuntutnya dengan tulus ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan tujuan duniawi seperti harta, kekuasaan, kedudukan, keistimewaan, kesohoran atau semacam itu. Tujuan dunia semacam ini sungguh tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura 20. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia malah meniatkannya untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Pemirsa Kasanah, sampai di sini akhir kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.